Minta kronologis, sebenarnya kan saya tidak tahu kronologisnya kayak apa. Tapi jalur cerita kenapa saya sampai diambil itu tahu saya. Saya dulu itu awalnya kan Gung Batu, kalau saudaranya Pak Prabangsa itu kan saudaranya dia itu sekretaris saya di pabrik. Jadi saya dipanggil Polda waktu itu kaitannya dengan nomor telepon di kantor 0366 91 250 kalau nggak salah. Itu di pabrik. Muncullah di HP-nya Prabangsa katanya. Yang make itu bukan saya, adalah saudaranya Gung Batu itu, Gung Rewati namanya. Sampai diklarifikasi, di cross check di Polda, iya memang dia mengakui. Dari situlah selesai saya diperiksa kok. Sampai di situ aja. Tahu-tahu saya dijadikan tersangka, saya nggak ngerti. Anak Agung Gede Bagus Narendra Prabangsa atau yang lebih akrab disapa Bagus berusia 41 tahun merupakan seorang pria yang tinggal di sebuah rumah, tepatnya di Jalan Nusa Kambangan, Sanglah, Denpasar, Bali. Diketahui ia pernah mengenyam pendidikan di Universitas Udayana Bali dan berhasil mendapatkan gelar sarjana ilmu sejarah. Setelah lulus dari kampus tersebut, Bagus memutuskan untuk meniti karir di bidang jurnalistik pada tahun 1995. Ia pertama kali bekerja sebagai jurnalis dengan menjadi reporter Harian Nusa yang kini berganti nama menjadi Harian Nusa Bali. Masih di tahun yang sama, yakni tahun 1995. Bagus kembali membuat keputusan besar dalam hidupnya dengan menikahi seorang wanita pujaan hatinya yang bernama Anak Agung Sagung Mas Prihantini. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama dari pasangan Bagus dan Prihantini berjenis kelamin perempuan berusia sekitar 15 tahun dan anak kedua berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar 13 tahun. Pada tahun 1999, Bagus memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai reporter di Harian Nusa Bali. Namun tidak lama kemudian, Bagus kembali mendapatkan pekerjaan di salah satu kantor tabloid lokal yang ada di Pulau Bali. Selama bekerja di tabloid lokal itulah, Bagus jadi seringkali menulis tentang masalah-masalah spiritual yang ada maupun yang terjadi di Pulau Bali. Setelah 1 tahun mengabdi untuk perusahaan tersebut, Bagus memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia kemudian bergabung ke Harian Radar Bali yang kebetulan pada kala itu baru saja berdiri. Sejak awal nih guys, anak perusahaan dari Jawa Post Group itu bertekad untuk merintis pasar pembaca baru di daerah Bali. Pada tahun-tahun pertama di Radar Bali, Bagus bertugas untuk meliput masalah-masalah yang ada di pemerintahan daerah dan juga DPRD Bali. Sebagai seorang jurnalis, ia dikenal sebagai pekerja yang sangat tekun dan telaten menyimpan arsip serta data-data penting. Beberapa rekan kerjanya mengatakan bahwa meja kerja Bagus ini selalu penuh dengan dokumen-dokumen serta hasil riset tentang tulisan-tulisannya. Bagi Bagus nih guys, meskipun berita yang menjadi tugasnya telah rampung ditulis, tetapi dokumen yang terkait dengan tulisannya tetap harus disimpan dengan rapi karena suatu saat nanti data-data itu pasti akan diperlukan. Selain dikenal sebagai pekerja yang telaten, ternyata Bagus juga dikenal sebagai seorang jurnalis yang sering melawan arus. Ia seringkali membahas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan dan isu-isu yang sensitif. Bahkan tidak jarang,
Bagus juga menulis berita yang bertentangan dengan jurnalis lainnya. Namun meskipun begitu, perjalanan karir yang dirintis oleh Bagus bisa dikatakan cukup cemerlang karena setelah 9 tahun bekerja di sana, ia dipercaya untuk menjadi seorang redaktur yang menangani berita-berita daerah. Bagus bertanggung jawab untuk mengelola halaman Dwipa 1 dan 2 yang berisi berita-berita dari seluruh kabupaten yang ada di Pulau Bali. Selain bertugas menyunting berita, Bagus juga bertugas merencanakan liputan serta mengkoordinir para reporter yang bekerja untuk halaman tersebut. Selain itu, Bagus juga masih seringkali turun sendiri ke lapangan untuk menulis berita karena memang kebetulan Radar Bali tidak memiliki reporter untuk daerah Bangli. Namun sayangnya, tidak seorang pun mengira bahwasanya berita-berita itulah yang kelak justru merenggut nyawa Bagus. Pada 11 Februari 2009 pagi hari, Bagus mendadak pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada sang istri. Hal itu tentunya dirasa cukup aneh bagi Prihantini karena sang suami tidak pernah keluar dari rumah tanpa pamit. Tetapi saat itu, Prihantini berusaha untuk berpikiran positif karena jarak antara rumahnya di Sangla dan kantor Radar Bali memang cukup dekat sehingga ia berpikir mungkin sang suami ada urusan penting di kantor. Sementara itu guys, Bagus yang sudah tiba di kantor segera memulai pekerjaannya. Singkat cerita nih, mendekati jam makan siang, Bagus sempat menghubungi Raywarsa yang merupakan redaktur pelaksana di harian Radar Bali melalui panggilan telepon. Di dalam panggilan itu, Bagus meminta izin pulang lebih awal dengan alasan ada keperluan mendadak guna menghadiri sebuah upacara adat yang diadakan oleh keluarga besarnya di Bangli. Dikarenakan alasan yang mendesak itu, permintaan Bagus untuk pulang lebih cepat pun disetujui oleh Raywarsa. Setelah mendapat izin, Bagus bergegas meninggalkan kantor dan segera berangkat menuju salah satu rumah keluarga besarnya. Sekitar jam 1 siang, Bagus bersama dengan keluarganya tiba di lokasi dan langsung bergabung dengan anggota keluarga lainnya untuk melaksanakan upacara adat sesuai dengan yang sudah direncanakan. Namun di tengah-tengah prosesi upacara adat itu, kurang lebih sekitar jam 3 sore, tiba-tiba saja Bagus mendapatkan panggilan telepon dari orang yang tidak dikenalnya. Selama panggilan itu berlangsung, Bagus tampak sedikit ketakutan saat sedang mengobrol dengan orang yang menghubunginya itu. Setelah panggilan itu diakhiri, tanpa berpamitan kepada siapapun, ia langsung bergegas pergi meninggalkan acara tersebut. Sebelum meninggalkan lokasi, Bagus sempat menitipkan sepeda motor di rumah orang tuanya tanpa berkata sepatah apapun lalu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, tepatnya pada 12 Februari 2009, Prihantini yang merupakan istri dari Bagus menghubungi kantor Radar Bali untuk mencari keberadaan sang suami. Tetapi karena Bagus tidak ada di kantor, Prihantini langsung memberitahukan bahwasanya sang suami belum pulang ke rumah sejak kemarin. Mendengar hal tersebut, semua rekan kerja Bagus di Radar Bali mulai merasa ada yang tidak beres. Apalagi nih guys, tidak ada satu orang pun dari mereka yang mengetahui kemana Bagus itu pergi. Menurut rekan kerjanya, jika salah satu dari mereka pergi untuk meliput, biasanya pasti ada kawan yang mendapatkan titipan pesan atau setidaknya sempat untuk dipamiti. Dikarenakan ada yang janggal, keluarga dari Bagus serta beberapa rekan kerja Bagus langsung melaporkan hilangnya pria itu ke kantor polisi setempat sebagai berita orang hilang.
Pada 14 Februari 2009 atau 2 hari setelah pelaporan, karena tidak kunjung mendapatkan kabar dari aparat kepolisian, akhirnya pimpinan dari Radar Bali memutuskan untuk memuat sebuah pengumuman mengenai hilangnya Bagus di surat kabar mereka. Langkah tersebut sengaja diambil dengan harapan ada pembaca yang bisa memberikan informasi mengenai hilangnya rekan kerja mereka. Pengumuman di surat kabar itu berbunyi, "Tinggalkan rumah, anak Agung Bagus Narendra Prabangsa telah meninggalkan rumah pada hari Rabu 11 Februari 2009. Saat meninggalkan rumahnya di Jalan Nusa Kambangan, Denpasar, ia mengenakan kemeja putih dan celana jeans serta mengendarai sepeda motor GL Pro. Sore hari sekitar jam 3, Bagus yang berambut cepak sempat mampir ke rumah ibunya di Taman Bali Bangli. Di sana, ia menitipkan sepeda motor lengkap dengan kunci dan helm. Kata keluarganya, sore itu Bagus sempat menerima telepon dari seseorang dan langsung pergi begitu saja. Sejak itulah Bagus tidak datang lagi ke rumah hingga Jumat malam kemarin. Bagi masyarakat yang menemukan, diharapkan segera menghubungi keluarganya. Atas perhatian semua pihak, keluarga menyampaikan ucapan terima kasih. Setelah pengumuman tersebut disebarluaskan, pada 16 Februari 2009 atau 5 hari setelah Bagus meninggalkan rumah, seorang nakoda kapal yang kebetulan sedang berlayar di perairan Teluk Bungsil menuju ke pelabuhan Padang Bay Bali menemukan sesosok jasad laki-laki mengambang di tengah lautan. Nahkoda kapal kemudian memberikan pengumuman kepada timnya yang sedang ada di darat mengenai penemuan itu. Sekitar 30 menit kemudian, beberapa orang yang merupakan anggota tim dari nahkoda tersebut berhasil menemukan sesosok mayat yang diyakini sebagai Bagus Prabangsa. Diketahui, Bagus ditemukan di titik koordinat 08.32.882 lintang selatan dan 115.32.672 bujur timur masih di perairan Teluk Bungsil. Jasad Bagus kemudian segera dibawa ke Rumah Sakit Amlapura Karangasem untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Selain itu guys, kasus tersebut juga segera diambil alih oleh pihak kepolisian setempat. Saat proses pemeriksaan dan otopsi, pihak berwajib menemukan beberapa barang, salah satunya yakni dompet hitam yang berisi KTP dan SIM milik Bagus. Berdasarkan hasil otopsi, dokter forensik menjelaskan bahwa penyebab kematian adalah kehabisan nafas karena ditenggelamkan. Selain itu nih guys, dokter forensik juga menemukan bekas luka jeratan tali pada bagian leher korban serta sebuah luka seperti hantaman benda tumpul yang menyebabkan bagian dahi korban remuk. Tidak hanya itu saja, mereka juga mengatakan terdapat banyak sekali luka lebam di sekujur tubuh korban sehingga dapat disimpulkan bahwa korban terlebih dahulu disiksa sebelum akhirnya meninggal dunia. Kabar penemuan jasad tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri setelah beritanya dimuat oleh media-media lokal maupun nasional. Nah guys, pihak berwajib yang menangani kasus ini awalnya mengalami kesulitan untuk mengungkap siapa dalang di balik pembunuhan yang menewaskan jurnalis Radar Bali tersebut. Namun setelah melakukan penyelidikan yang cukup mendalam selama kurang lebih 3 bulan, akhirnya aparat kepolisian berhasil menelusuri sejumlah kemungkinan yang berkaitan dengan kasus ini. Salah satunya adalah pemberitaan yang ditulis oleh Bagus tentang dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh I Nyoman Susrama.
Pihak berwajib meyakini bahwa Nyomanlah dalang dibalik tewasnya jurnalis dari surat kabar Radar Bali itu. Terkait kemungkinan tersebut, aparat kepolisian bergerak cepat dengan memanggil I Nyoman Susrama untuk dimintai keterangan. Di dalam interogasinya, Nyoman mengaku telah meminta anak buahnya untuk menghabisi Bagus. Nyoman menjelaskan kalau dirinya merasa sangat kesal sekaligus marah karena Bagus terus-menerus menulis berita mengenai dugaan kasus korupsi yang telah ia lakukan. Diketahui, Bagus memang sempat menulis berita terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Nyoman ketika ia bekerja di Dinas Pendidikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Salah satu proyek yang disorot oleh Bagus adalah proyek pembangunan taman kanak-kanak dan sekolah dasar internasional di daerah Bangli. Dan memang pada kala itu, I Nyoman Susrama yang menjabat sebagai pimpinan dari proyek-proyek tersebut. Sekedar informasi tambahan aja nih guys. I Nyoman Susrama adalah adik kandung dari Bupati Bangli yang saat itu sedang menjabat, yakni Inenga Arnawa. Berdasarkan pengakuan dari Nyoman Susrama, aparat kepolisian kemudian menangkap 6 orang lainnya yang merupakan kaki tangan dari sang dalang pembunuhan. Keenam pria tersebut bernama I Komang Gede, I Nyoman Wiratnyana alias Nyoman Rencana, I Komang Gede Wardana alias Mangde, I Dewa Gede Mulya Antara alias Dewa Sumbawa, Endi, dan yang terakhir adalah Jampes. Setelah semua terduga pelaku ditangkap, terkuaklah bagaimana detail kronologi pembunuhan yang menewaskan jurnalis Bagus Prabangsa. Dalam berita acara pemeriksaan disebutkan bahwa pada 6 Februari 2009, Nyoman Susrama meminta ke-6 anak buahnya untuk datang ke rumah guna merencanakan tentang aksi pembunuhan tersebut. Pada 8 Februari 2009, Nyoman Susrama memerintah para kaki tangannya untuk melakukan survei lokasi yang akan dijadikan tempat pembuangan jasad. Dan pada 11 Februari 2009 sekitar jam 3 sore, Bagus dijemput oleh I Komang Gede di Taman Bali Bangli yang kemudian diantarkan menuju ke rumah I Nyoman Susrama di Banjarpetak, Bebalang, Bangli. Setibanya di rumah Nyoman Susrama, Bagus langsung dibawa ke halaman belakang rumah itu. Ia kemudian dihajar oleh Nyoman Rencana dan Mangde dengan menggunakan balok kayu. Namun meskipun begitu, Nyoman Susrama juga digadang-gadang ikut melakukan sejumlah penyiksaan kepada Bagus. Penyiksaan demi penyiksaan terus datang bertubi-tubi selama kurang lebih 6 jam, yakni dari jam 4:30 sampai dengan jam 10:30. Dalam kondisi kritis, Nyoman Rencana dan Mangde lalu membawa Bagus ke pantai Goa Lawah, tepatnya di Dusun Blatung, Desa Pesinggahan, Kabupaten Klungkung. Kemudian Bagus dibawa naik perahu dan dibuang ke tengah laut. Sepeninggalan ketiga pria tersebut, Nyoman Susrama menugaskan 3 anak buahnya yakni Dewa Sumbawa, Endi, dan Jampes untuk membersihkan TKP dari bekas darah serta menghilangkan barang bukti. Atas perbuatan mereka, aparat kepolisian pun akhirnya menetapkan ke-7 pria itu sebagai tersangka dalam kasus ini. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Di dalam persidangan itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan Nyoman Susrama sebagai dalang pembunuhan jurnalis Radar Bali yakni anak Agung Gede Bagus Narendra Prabangsa. Atas perbuatannya, Nyoman Susrama dijatuhi vonis hukuman penjara selama seumur hidup. Sedangkan para eksekutor pembunuhan yakni Komang Gede,
Nyoman Rencana dan Mangde dijatuhi vonis hukuman penjara selama 20 tahun. Untuk Dewa Sumbawa dan Endi, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 8 tahun. Dan yang terakhir nih guys, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 9 bulan kepada Jampes. Vonis terhadap Jampes diketahui paling ringan karena ia tidak terbukti ikut dalam pembunuhan itu, melainkan hanya membantu membersihkan TKP saja. Atas vonis mereka, semua terdakwa kecuali Jampes sempat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar. Namun putusan Pengadilan Tinggi Denpasar menolak permohonan banding tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar. Tidak puas dengan penolakan itu, mereka kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun lagi-lagi upaya hukum yang ditempuh oleh para terdakwa kembali ditolak, sehingga Mahkamah Agung menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih ya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.